Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai anti penuaan kulit. Ada tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi proses penuaan kulit. Kita akan bahas isu ini bersama pakarnya Profesor Dr. Nelva Karmila Yusuf, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Assalamualaikum Prof. Nelva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Del Fitri. Ya, sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Episode kali ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana upaya kita untuk memperlambat proses penuaan kulit, ya mungkin seperti itu ya, sehingga kulit kita masih nampak segar walaupun umur sudah mulai menua. Nah, ini tentu Prof. Nelva akan diharapkan sekali untuk bisa memberikan masukan-masukan untuk para penonton kita sekalian. Dan ternyata samping obat-obat yang dimakan, juga ada prosedur-prosedur yang bisa dilakukan untuk proses anti penuaan tersebut. Silakan Prof. Nelva, apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau disebut juga dengan anti penuaan? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Del Fitri. Pada episode sebelumnya, kita telah juga menyampaikan ya Prof, bagaimana usaha-usaha untuk mencegah ataupun mengatasi masalah kulit menua itu dilakukan dengan skin rejuvenation atau peremajaan kulit. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai modalitas terapi untuk mengatasi penuaan kulit tersebut. Mulai dari home care yang bisa dilakukan di rumah, yaitu tentunya dengan pemilihan dan penggunaan skincare ataupun perawatan kulit yang sesuai untuk tiap jenis kulit masing-masing maupun masalah-masalah yang dihadapi di dalam kulit menua. Kemudian dapat pula ditambahkan atau dikombinasi dengan berbagai prosedur estetik ataupun medik yang bisa dilakukan di klinik atau di praktek. Contohnya seperti chemical peeling, kemudian ada juga mikrodermabrasi, selanjutnya injeksi atau suntik botox, terapi menggunakan sinar, dan lain sebagainya. Nah, mungkin dalam kesempatan yang terbatas ini ada beberapa yang bisa kita bahas. Yang banyak itu Prof yang dilakukan di klinik, misalnya chemical peeling itu merupakan suatu tindakan atau prosedur estetik di mana dilakukan pengelupasan kulit dengan pengolesan cairan kimia dengan tujuan untuk menimbulkan luka yang terkontrol sehingga nanti akan dihasilkan penampilan kulit yang lebih baik. Dalam hal ini, kedalaman untuk pengelupasan kulit tersebut itu ada 3 golongan. Jadi ada chemical peeling yang superficial, ya artinya kita hanya mengelupas pada bagian atas atau luar kulit. Kemudian yang kedua ada pengelupasan kulit secara medium atau menengah, dan yang ketiga adalah pengelupasan secara dalam. Tentunya hal ini harus didasarkan kepada indikasi apa yang ingin kita lakukan atau kita capai. Karena chemical peeling ini dapat bermanfaat mulai dari untuk memperbarui sel-sel kulit, kemudian juga bisa menghilangkan bercak-bercak pigmentasi, kemudian juga bisa memperbaiki kerutan ataupun parut. Jadi nanti dalam proses pemilihan bahan-bahan atau cairan kimianya itu juga harus kita pilih oleh karena jenis yang berbeda, dengan konsentrasi yang berbeda, kemudian jumlah lapisan yang dilakukan, termasuk juga waktu kontak antara cairan kimia tersebut dengan kulit, itu akan mempengaruhi kedalaman dari pengelupasan kulit yang kita lakukan.
Kira-kira seperti itu, Prof. Iya, artinya Keren. ini tujuannya kulit kita dikelupas atau istilahnya luka yang terkontrol tadi ya. Betul sekali, Prof. Jadi kita lapisannya kita ambil sehingga muncul sel-sel baru ya, gitu yang lebih segar ya, Prof. Nelva ya. Iya, sel-sel kulit baru, kemudian juga bisa menghilangkan kelainan-kelainan, misalnya ada pigmen yang berlebih yang menyebabkan flek-flek hitam. Demikian juga oleh karena proses penyembuhan luka yang terkontrol itu akan menstimulasi pembentukan kolagen yang baru. Oh Sehingga iya, nantinya kulit akan lebih halus, iya, lebih kenyal, iya, warnanya juga lebih rata, iya, iya, dan juga bisa mengatasi jaringan parut yang iya, sudah terbentuk sehingga lebih mulus iya. kulitnya dan sehat. Itu dengan cara pengolesan bahan kimia ya. Ada cara lain, Prof. Nelva? Iya, kalau cara yang lain kita bisa melakukan secara mekanik, Hmm, yaitu menggunakan alat yang dikenal dengan mikrodermabrasi. hmm, Ya, Prof. Jadi alat ini juga sebetulnya tujuannya untuk memperbarui atau merangsang pertumbuhan kulit baru dengan melepaskan sel-sel kulit mati. hmm, Tapi dalam hal ini alat tersebut dapat uh, mengabrasi kulit menggunakan kristal-kristal halus. hmm. Jadi ada yang disebut mikrodermabrasi Ya, kristal, dan kemudian yang baru ya. sekarang ini juga ada mikrodermabrasi yang free kristal, tetapi menggunakan diamond. Hmm, Kan tujuannya hampir sama seperti chemical peeling tadi, ya, untuk menghaluskan, mencerahkan, kemudian juga dapat menghilangkan bercak-bercak hitam yang letaknya di permukaan, demikian juga mengecilkan pori-pori, dan juga lebih membuat kulit kenyal dan sehat. iya, alhamdulillah ya. Jadi ada secara kimia, ada secara mekanik ya. Ada cara lain, Prof. Nelva? Betul. Ya, kalau cara lain yaitu dengan terapi sinar, Oh, misalnya dengan laser ataupun yang non laser, contohnya dengan intense pulse light, yang mana intinya semuanya untuk mengatasi berbagai masalah kelainan kulit menua, mulai untuk memperbaiki teksturnya, kemudian juga masalah kulit yang muncul kerutan, menjadi kendur, iya. itu bisa dilakukan dengan berbagai modalitas terapi tersebut. Dan memang sebagaimana pernah juga sebelumnya kita sampaikan, Prof, bahwa di dalam mengatasi penuaan kulit ini, dokter kulit harus merancang program peremajaan kulit tertentu untuk setiap orang, karena pastinya kondisi kulitnya berbeda, kemudian masalah-masalah penuaan kulit yang menonjol untuk setiap orang juga tidak sama. Mungkin yang satu kerutannya yang lebih perlu ditangani, sementara yang lain mungkin aspek bercak-bercak atau flek-flek hitamnya. Jadi kita harus juga melakukan pengobatan secara terintegrasi dan kombinasi. Dan ini sangat diharapkan juga kepatuhan dari pasien, baik untuk melakukan perawatan sendiri di rumah yang bersifat home care tadi, maupun juga datang ke klinik Ya, untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. iya. Oh, berarti di samping dilakukan di klinik juga ada yang harus dilakukan di rumah oleh pasien sendiri ya, Prof. Nelva? Betul, Prof. Itu tadi termasuk penggunaan skincare-nya. Jadi kita berikan kosmetik ataupun obat-obat yang topikal yang dioleskan, ya, yang mengandung anti penuaan, kemudian juga perlindungan terhadap sinar matahari itu jangan dilupakan dengan memakai tabir surya atau sunscreen, menggunakan pelembab jika kulitnya cenderung kering, dan juga sikap sehari-hari untuk tetap menghindari berbagai faktor yang mempengaruhi proses penuaan. Menghindari paparan sinar matahari, menghindari merokok, intinya bergaya hidup sehat, juga dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat, yang dapat bermanfaat untuk kesehatan kulit. Ya, jadi ini cara-cara yang bisa digunakan ya untuk sebagai anti penuaan. Ada cara lain, Prof. Nelva? Iya.
Baik, kalau untuk mengatasi kerutan, kalau lebih spesifik, itu bisa dilakukan injeksi atau suntik botox. Oh, botox Jadi ya. botox, iya, botox ini adalah singkatan dari botulinum toxin. Ya. Jadi suatu toksin yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum. Di mana awalnya sebetulnya penggunaannya untuk mengatasi strabismus atau mata juling, kemudian juga beberapa gangguan saraf. Namun kemudian ditemukan juga dapat mempengaruhi kerutan, yaitu pertama kali kerutan di area di antara dua alis atau glabella. Nah, dalam perkembangannya botox juga dapat memperbaiki kerutan-kerutan yang lain, terutama yang dikaitkan dengan kerutan yang bersifat ekspresi wajah. Jadi misalnya garis horizontal dari kening, kemudian kalau kita ketawa ada sudut mata kita ini muncul kerutan-kerutan, atau yang istilahnya crossfit, itu bisa diatasi dengan penyuntikan botox. Iya. Alhamdulillah di banyak cara ya. Ada lain, Prof. Nelva? Iya. Kalau yang lain selain botox tadi untuk mengatasi kerutan ekspresi atau yang sifatnya dinamis, juga ada filler, Prof. Iya, filler ini bahan pengisi yang juga bisa memperbaiki kerutan dan juga lipatan atau celah kulit pada wajah, misalnya di lipatan nasolabial, itu akan diisi oleh bahan-bahan filler yang tentunya harus kita perhatikan juga dari sisi efektivitas dan keamanannya. Oleh karena itu memang harus dilakukan oleh dokter yang kompeten dan berpengalaman. Mungkin itu sebagian besar, Prof, ya, ditambah lagi kombinasi dari berbagai modalitas tadi. Ya, alhamdulillah. Dan ini semua tindakan ini bisa dilakukan di area klinik ya, Prof. Nelva? Ya, sebagian besar bisa kita lakukan, Prof. Alhamdulillah. Baik. Jadi para sahabat sehat sekalian, ibu-ibu, anak-anak gadis ya, kalau bermasalah dengan kulit ya, terutama di wajah ya, sudah ada kita ya di area klinik ya di Medan bisa membantu ya. Begitu Prof. Nelva ya. Iya. Demikian juga Prof, di Rumah Sakit USU sudah dibuka poliklinik kecantikan dan estetik medik di lantai 4. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga kita akan beroperasional, Prof. Jadi diharapkan masyarakat juga bisa mengunjungi. Alhamdulillah ya. Rumah Sakit USU juga sudah akan dibuka ya. Iya, yang dikelola oleh Departemen Dermatologi dan Venerologi FKUSU. Alhamdulillah. Tentu ada nanti launchingnya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Nelva atas keterangan ini yang sangat bermanfaat sekali. Ya, semoga kita selalu sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya.